Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba bahas update market crypto. Ada beberapa event penting yang mungkin akan berlangsung ya selama beberapa jam ke depan. Jadi mungkin video ini akan lebih cepat juga untuk diupload. Kita nanti juga akan analisa teknikal dan kira-kira apakah event ini akan berdampak ya. Karena Jerome Powell ya, seharusnya teman-teman sudah familiar siapa sih Jerome Powell itu, akan melakukan pidato. Dan nanti kita akan lihat juga beberapa analisa teknikal dan yang mungkin terjadi. Ya, kembali lagi disclaimer on and do your own research, dan setiap keputusan tetap dengan teman-teman. Kita akan langsung masuk untuk update market crypto hari ini, di mana market mengalami penurunan kisaran 2,5% ya, cukup dalam sebenarnya ya. Padahal sebelumnya sempat mengalami penguatan. Kita lihat Bitcoin turun sekitar 2,4%, Ethereum turun 4,9%. Yang menariknya yang saya lihat ini adalah XRP ya. Kita bisa lihat XRP, Cardano juga sebenarnya ya. Di saat yang lain merah, kita bisa lihat ya rata-rata altcoin merah, tapi mereka tidak terlalu mengalami koreksi besar. XRP justru relatif lebih hijau, Cardano hanya turun sekitar 0,2%. Jadi bisa perhatikan dua kripto ini yang sudah lama juga kita nggak bahas. Mungkin nanti di next video kita coba bahas lagi ya, update-nya apa sih kira-kira. Kita lihat juga seperti Synthetix, T-Fuel, EOS, XLM ya. Biasa XRP kalau naik, XLM juga naik, mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan. Rata-rata lebih banyak yang mengalami penurunan ya. Ini yang kita bilang. Jadi kira-kira itu untuk update market kriptonya. Kita lihat mungkin altcoin penurunannya cukup dalam, mungkin sekitar 6-7% rata-rata. Secara fear and greed bagaimana? Fear and greed index masih di dalam level fear dan harga masih relatif lebih sideways sebenarnya ya. Nah, eventnya apa? Eventnya ini adalah ini ya, live Federal Jerome Powell speaks at Jackson Hole. Jackson Hole ini adalah konferensi, annual konferensi biasanya ya, dan Jerome Powell ini akan melakukan pidato, mungkin melihat secara outlook atau dia membagikan pandangan dia terhadap ekonomi di Amerika. Dan ini live in 111 minutes gitu ya, pada saat video ini dibuat jam 9 waktu WIB gitu ya. Teman-teman bisa cek nanti di CNBC Television di YouTube channelnya. Nah, tapi kira-kira apakah ini akan ada dampak terhadap kripto atau tidak gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat secara beberapa analis di sini, mereka juga bilang Jerome Powell sendiri kemungkinan besar pendapatnya tidak akan terlalu berubah gitu ya. Powell is not likely to tell investors what they want to hear in Jackson Hole speech. Ya, jadi istilahnya secara outlook mungkin dia lihat masih istilahnya menurunkan inflasi, menaikkan suku bunga dan lain-lain gitu ya. Jadi bukan berarti pendapat dia akan langsung berbeda. Jadi masih sama-sama aja yang akan diberikan oleh Jerome Powell secara outlook untuk ekonomi di Amerika secara khususnya gitu ya. Di sini Fed Watchers ya, di sini ya Federal Watchers, jadi orang-orang yang pemantau Federal Reserve gitu ya. Do not expect a new message from the Fed Chairman, tapi mungkin just a tougher version of the central bank promise to slow inflation by raising interest rate. Jadi cuma lebih tougher, lebih keras aja gitu, lebih keras, versi lebih kerasnya mungkin ya untuk central bank untuk memperlambat inflasi dan juga kenaikan suku bunga. Jadi kira-kira seperti itu. Di sini dia juga bilang he is also likely to point out that after the Fed finish raising rates ya, setelah Federal Reserve mulai menaikkan suku bunga dan sudah mencapai targetnya gitu ya, mungkin dia bakal hold dulu. Hold it dulu artinya akan dipertahankan di level suku bunga yang relatif cukup tinggi gitu ya. Baru nanti cut interest rate-nya mungkin mulai tahun depan. Ini masih sesuai dengan outlook Federal Reserve sebenarnya ya di tahun ini. Jadi seharusnya dampaknya sebenarnya nggak terlalu negatif, tapi secara ekspektasi mungkin semua orang melihat ekspektasinya adalah negatif gitu ya. Jadi sesuai dengan ekspektasi dan nggak terlalu positif. Jadi bisa bilang market mungkin nggak bergerak juga gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat dalam beberapa jam ke depan. Kalau kita lihat dari satu lagi nih dari Forbes ya, Forbes bilang sendiri di sini dia juga bahas bahwa, bentar ya. Nah ya, here is why ya. Inilah kenapa the Fed Jackson Hole Symposium isn't a big deal for investor gitu. Jadi dia juga bilang bahwa sebenarnya ini nggak terlalu besar juga gitu ya pada saat Jackson Hole meeting ya. Sorry ya, ini ada iklan. Jackson Hole meeting ini pada saat konferensinya gitu ya. Di sini dia bilang juga history shows atau menurut sejarah ya, setiap kali di Jackson Hole di sini pada saat ada konferensi rarely move the market. Jadi market sendiri nggak terlalu bergerak sebenarnya ya in a big way. An expert predict that it is unlikely the central bank will pull back from its path of aggressively raising rates to tame inflation gitu. Jadi ya masih sama.
secara auto masih sama, makanya mungkin menurut mereka tidak akan terlalu banyak pergerakan di dalam market. Intinya itu ya. Nanti kita lihat secara teknikalnya bagaimana. Selanjutnya kita cek juga, ini menariknya ini dari Mark Cuban ya. Mungkin teman-teman familiar dengan Mark Cuban. Mark Cuban ini salah satu investor besar gitu ya. Dan dia juga fans of NFT, lalu banyak hal kripto juga, invest di Polygon Matic dan lain-lainnya gitu ya. Dia mempunyai perusahaan yang cukup besar juga ya, bisa bilang konglomerat gitu ya. Dan kita lanjut di sini, dia bahas Ethereum. Cuban is a fan of the merge. Jadi Mark Cuban ini bilang bahwa sebenarnya dia suka dari the merge sendiri. Kita masih membahas Ethereum dengan the merge-nya yang sebentar lagi mendekati tanggalnya gitu ya, di pertengahan September lah kira-kira. Nah, tapi di sini dia bilang I'm a fan of the merge ya, dia adalah fan of the merge. Jadi dia support. Kenapa? Dia bilang I think the energy usage issue is important. Ya, karena perlu diperhatikan pada saat the merge terjadi, ini perubahan dari proof of work ke proof of stake. Jadi yang dulunya mungkin kalau teman-teman mining Ethereum harus menggunakan listrik, ya udah nggak bisa mining lagi gitu. Artinya lebih ramah lingkungan gitu ya, lebih ramah lingkungan, dan ini menjadi sisi positifnya untuk Ethereum sendiri. Nah, tapi secara price action, karena mungkin dari beberapa teman-teman juga lebih memfokuskan terhadap harganya. Harganya akan naik atau turun pada saat the merge ya. Kalau untuk saat ini mungkin relatif saya lebih condong juga lebih ke arah kemarin gitu, dimana mungkin pada saat the merge harganya mungkin relatif mengalami penurunan gitu ya, karena Ethereum ini sudah mengalami kenaikan yang cukup besar juga. Di sini Mark Cuban juga bilang it's long term gitu ya. Ini untuk jangka panjang, sebenarnya jangka panjangnya positif, tapi secara short term price actionnya atau secara short term ya mungkin masih bisa mengalami penurunan juga. Apalagi bisa dibilang market ini masih di dalam bear market ya, belum kita bukan lagi bull market yang kita alami selama beberapa bulan atau tahun lalu lah gitu ya. Jadi dia bilang I don't know if and when it goes up. Kalau misalnya dia naik atau kapan dia naiknya, dia nggak tahu gitu. Kita ngomongin bear market juga. Di sini ada analisa. Bentar ya, kita lihat dia loading dulu. Nah ya, kita bisa lihat grafik yang keluar. Ya, di sini analis dari Kevin Svensson, dia juga seorang YouTuber. Di sini dia bilang when and where do you buy Bitcoin? Kapan dan kira-kira di mana kita membeli Bitcoin gitu ya. Dan ini sebenarnya sangat simple dan sudah sempat kita mention gitu ya, tapi dia lebih simplified lagi dibanding dia membuat satu trend line dari all time high-nya Bitcoin pada saat dia mengalami bear market gitu ya. Kita lihat di sini all time high di tahun 2018, lalu ambil trend line-nya. Ini all time high di tahun 2021, lalu diambil trend line-nya gitu ya. Dan biasanya pada saat Bitcoin mulai break dari trend line ini ya, Bitcoin mulai break dari trend line yang benar-benar trend line-nya ini di grafik 1 month, jadi 1 bulan gitu ya. Artinya apa? Artinya ini adalah permulaan tren baru. Biasanya mungkin mulainya memasuki bull market gitu ya. Ini yang kita alami. Dan di saat belinya ya pada saat kita mulai mengalami penguatan ya, penguatan benar-benar baru break dari trennya, bisa dibilang seperti itu. Answernya, jawabannya adalah during a breakout of the macro downtrend ya, pada saat ada resistennya lalu dia bisa breakout, yaitu saat yang beli. Atau kalau misalnya teman-teman untuk jangka panjang, sebenarnya tidak ada salahnya juga mulai membeli Bitcoin di saat market lagi fearful, lagi ketakutan. Kapan itu? Ya waktunya sebenarnya sekarang gitu ya. Saat ini beberapa minggu ke depan, kemarin pada saat Bitcoin mungkin di level 20.000, 19.000 gitu ya, dan mungkin Bitcoin masih bisa ke level itu lagi gitu ya. Dan sekarang kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan di tangan teman-teman. Kita akan masuk di time frame 4 jam ya. Kemarin kita sempat analisa ada kemungkinan Bitcoin mungkin bisa mengalami penguatan, tapi ternyata kita bisa perhatikan sebenarnya dia ini mengalami breakdown ya, terbentur lagi. Sebenarnya dari setup nih cukup bagus. Kalau kita dari segi price action, perlahan-perlahan dia mengalami kenaikan, sudah sempat membuat higher high di sini gitu ya, lalu mengalami penurunan dari test back, tapi di sini dia tidak berhasil membentuk higher high-nya gitu ya. Ini jam 3 jam 7 dan tidak berhasil mengalami kenaikan lagi untuk tes ke level 22.100 ataupun 22.400, target yang sebelumnya kita bahas gitu ya. Tapi bukan berarti target ini tidak bisa tercapai, tapi mungkin sedikit lebih susah, karena kalau diperhatikan untuk saat ini Bitcoin sudah break dari trennya ya, sudah break dari trennya, dan ini membuktikan bahwa sebenarnya level 21.600 ini masih kuat gitu ya. Dan Bitcoin ini tidak terlalu kuat, karena kemarin kita bahas kenapa Bitcoin bisa naik ini, karena kita melihat dari S&P 500 gitu ya. Kalau teman-teman cek ya
grafik S&P 500 di sini, ini sesuai analisa kita di mana dia berada di dalam level supportnya. Ya, berada di level supportnya dan memang berhasil pump cukup besar gitu ya. Ini naik 1,6% ya, indeks XPX atau Standard & Poor's 500 di Amerika gitu ya. Ini pump 1,6%, jadi besar gitu ya. 1,6% termasuk tinggi, tapi Bitcoinnya sendiri relatif mengalami tidak terlalu kuat lah, kita bisa lihat di sini ya, mengalami penurunan. Untuk saat ini bagaimana? Untuk saat ini sebenarnya ya bisa kita perhatikan ini lagi bisa dibilang di supportnya ya. Ini saya kasih satu trendline lagi atau satu grafik biar teman-teman bisa ada gambaran gitu ya. Nah, ini yang grafik yang kita bahas ya. Secara one day-nya mungkin teman-teman bisa lihat kita di dalam channel ini. Channel besar, dan ini kita bisa lihat. Dan kalau kita zoom ke time frame lebih kecilnya, time frame 4 jam misalnya ya. Ini bisa dilihat bahwa sebenarnya kita ini ada resistance di daerah sini gitu ya. Bitcoin seperti membuat channel baru ya. Nah, kita kalau buatkan ini, kita ganti misalnya ini warna merah kali ya di sini. Nah, ya. Kita hide dulu ini ya. Nah, ini bisa kelihatan sebenarnya ya. Kalau kita lihat ini di dalam channel ini gitu ya, dan saat ini sebenarnya Bitcoin ini berada di dalam level supportnya gitu. Jadi harus hati-hati sebenarnya, karena kalau misalnya Bitcoin mulai breakdown dari channel ini, artinya dia sudah mulai confirm breakdown dari channel besar ya. Ini yang kita bilang dari channel besarnya. Kenapa kita belum bilang bahwa dia belum breakdown dari channel besarnya? Karena kalau teman-teman perhatikan di time frame daily-nya secara garis besarnya di sini, ini relatif Bitcoin mengalami penguatan ya, masih bisa dibilang bertahan gitu ya. Kita bisa lihat dari sini candle-nya ini cukup panjang di bawah sini ya, shadow candle-nya. Jadi masih bisa dibilang bertahan dan belum breakdown. Tapi kalau kita lihat secara candle dia udah mulai seperti ini nih, candle untuk hari ini ya, turun 1,5%. Dan misalnya closing di sini, ini mungkin bisa dibilang kita sudah mulai breakdown. Secara konfirmasi adalah konfirmasi pada saat dia turun dari garis yang warna merah ini. Mungkin ke level 20.000 atau 20.800 dan closing di sana, artinya penguatan bulls udah nggak terlalu kuat gitu ya. Bulls ini adalah ya orang-orang yang mau market mengalami kenaikan lah, bisa dibilang seperti itu, orang-orang yang membeli di spot ya, yang mau harga Bitcoin untuk naik ya. Next target untuk Bitcoin kalau memang dia breakdown ya adalah di sini ya. Secara short termnya mungkin dia akan menemukan support di daerah level sebelumnya. Ini di kisaran level 20.800 ya kalau tidak salah, kalau memang kita breakdown di sini. Tapi di sini kita bisa lihat untuk saat ini sebenarnya dia ada sedikit penguatan ya. Kita lihat nanti penguatannya ini apakah hanya sesaat lalu dia breakdown, atau mungkin ternyata yang tidak diekspektasi market bisa naik pada saat Jerome Powell ini speech gitu ya. Karena sentimen market sangat-sangat bearish, banyak orang yang mungkin membuka posisi short gitu ya, dan ternyata mengalami short squeeze yang cukup besar. Itu pun juga bisa terjadi gitu. Makanya saya condong di sini lebih berhati-hati gitu ya, karena banyak yang cukup bearish tentang skenario market saat ini. Tapi kalau kita lihat ini sudah mulai breakdown, ini harus hati-hati, karena yang kita bilang bahwa support kuat selanjutnya untuk Bitcoin itu mungkin berada di area inilah, di sini kisaran area ini, which is kalau kita lihat dari sini ini di kisaran level 19.000 ya, 19.000. Jadi kalau ternyata kita breakdown di sini, besar kemungkinannya sebenarnya ya, kita akan lebih condong untuk mengalami bearish dan mungkin Bitcoin bisa turun ke area 19.000-an gitu, karena ini adalah level support yang kuatnya dia gitu ya. Jadi ini kira-kira untuk gambaran market ke depannya. Dan ya kita akan melihat mungkin ini dalam beberapa jam untuk Jerome Powell punya pidato juga gitu ya. Dan itu saja video untuk hari ini ya. Semoga teman-teman menemukan informasi baru, dan jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.